Ya, Shalom Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Senang saya bisa menyapa di hari ini kepada Bapak Ibu. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, baiklah kita akan merenungkan suatu firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak untuk kita semua masuk di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih sebab Kau adalah Allah yang begitu baik, yang selalu memimpin kami dalam setiap pembukaan hari-hari yang akan kami lalui pada hari ini Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang juga tetap memeteraikan setiap apa yang akan disampaikan dalam bentuk firman yang akan disampaikan ini Tuhan. Sehingga firman ini akan hidup dalam diri kami dan menjadi penuntun setiap langkah kaki kami untuk apa yang kami kerjakan pada hari ini. Terima kasih Bapak, kami siap untuk belajar dan mendengar. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus kami melakukan doa ini. Terpuji namamu, haleluya, amin. Ya, pada pagi hari ini saya akan sharekan suatu firman Tuhan yang saya beri judul Mujizat di tengah kondisi yang tidak lazim. Kalau kita mendengar kata mujizat, tentu semua orang mengharapkan mujizat itu terjadi. Namun ada kalanya mujizat Tuhan itu terjadi dalam keadaan kondisi yang sesungguhnya tidak lazim. Atau kondisi yang sesungguhnya tidak kita harapkan. Tidak seperti apa yang kita pikirkan atau kita implementasikan. Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat dalam kitab Yakobus 5 ayat 17-18. Ini bicara tentang Nabi Elia dan kita akan bicara banyak tentang Nabi Elia. Kita akan belajar dari hamba Tuhan ini. Ayat yang ke-17 berkata seperti ini. Elia adalah manusia biasa yang sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Bapak Ibu perhatikan, ada kalimat Elia adalah manusia biasa. Manusia biasa sama seperti kita. Artinya Elia bisa kecewa. Elia masih bisa punya rasa khawatir. Elia bisa punya rasa depresi. Elia punya rasa ketakutan. Elia masih bisa mengalami hal-hal yang mungkin membuat dia gentar. Sama seperti kita, meskipun Elia berstatus sebagai seorang nabi. Cuman yang cukup menarik di sini, Elia pernah berdoa selama 3,5 tahun agar hujan tidak turun dan hujan pun tidak turun. Dan kalau kita lanjutkan di ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kalau kita perhatikan, seakan-akan ada sesuatu hal yang cukup menarik. Ketika Elia berdoa, hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Lalu Elia berdoa kembali dan hujan tidak turun selama hujan turun kembali. Mungkin seakan-akan kalau kita baca ayat 17-18, very simple. Sangat-sangat sederhana sekali dan seakan-akan begitu mudah sekali. Tetapi kalau kita lihat latar belakangnya, apa yang membuat Elia berdoa atas perintah Tuhan agar hujan tidak turun selama 3,5 tahun atas wilayah Israel. Nah, Bapak Ibu tentu kita ingat, kerajaan Israel pernah terpecah menjadi 2, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara ada 10 suku dan kerajaan selatan ada 2 suku, yaitu Benyamin dan Yehuda. Kerajaan utara dipimpin oleh raja-raja yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemudian ketika pemerintahan masuk kepada pemerintahan Raja Ahab, di situ dikatakan 1 Raja-Raja 16:29-33 akan kita baca. Ahab, anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isebel, anak Etbaal, raja orang Sidon menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari raja-raja Israel yang mendahuluinya. Bapak Ibu perhatikan, tindakan daripada Raja Ahab adalah tindakan yang begitu menyakitkan hati Allah. Dia tidak melakukan sesuatu hal yang berkenan di hadapan Allah. Kalau kita lihat dari ayat yang kita baca tadi, Ahab menggantikan ayahnya Omri dan dia memerintah cukup lama di sana. Cuman dia melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Allah.
Fokus hatinya sudah tidak menjurus kepada Allah, tapi membawa bangsa Israel untuk menyembah kepada dewa Baal dan Dewi Ashtoreth di sana. Sehingga inilah yang membuat kejijikan bagi Allah. Oleh sebab itulah kenapa Allah memerintahkan Elia untuk menghadap Ahab, untuk menegur Ahab, dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Kalau kita perhatikan dalam proses ini, Elia mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Dia berdoa dan hujan tidak turun. Namun kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ketika Elia mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan, dia berdoa atas perintah Tuhan agar hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan hujan pun tidak turun. Tetapi permasalahannya di sini mulai. Elia yang disuruh Tuhan untuk melakukan segala perkara yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Hujan tidak turun. Namun dampak daripada hujan yang tidak turun ini pun menimpa daripada Elia. Tapi kita lihat ada satu pemeliharaan daripada Tuhan, di mana Elia diperintahkan oleh Allah untuk bersembunyi atau tinggal di dekat sungai Kerit. Hal ini tercatat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2-6. Dan kemudian setiap hari ada burung gagak yang memberi makan daripada roti dan daging kepada Elia. Nah, Bapak Ibu, jika kita lihat dalam Alkitab kita memang tertulisnya sungai Kerit. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, di situ tidak dikatakan the river of Kerit, tetapi the brook of Kerit. The brook artinya adalah anak sungai atau sungai kecil yang sama dengan selokan. Artinya Elia dipelihara oleh Allah dalam keadaan kemarau yang panjang selama 3,5 tahun. Dari dampak doa yang dia lakukan, dia dipelihara oleh Allah di tepi sungai atau dekat selokan Kerit. Dan dia harus minum dari sana. Dan kemudian setiap pagi ada burung gagak yang membawa roti dan daging. Namun satu hal Bapak Ibu, kita perhatikan. Elia sebagai nabi, dia tahu bahwa sesungguhnya burung gagak itu adalah hewan yang boleh dikatakan hewan yang najis. Artinya dia nggak mungkin boleh memakan daripada hal-hal yang dibawa daripada burung pemakan bangkai ini. Dan ini tercatat di dalam Imamat 11, 13-15 dan Ulangan 14, 12-14. Kita tidak ada waktu untuk membaca lebih panjang lagi ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Imamat 11, 13-15 dan Ulangan 14, 12-14. Di mana di sana dikatakan burung gagak itu adalah hewan yang najis. Jadi dengan pengertian begini, Elia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Tapi justru mujizat yang diharapkan justru tidak terjadi seakan-akan. Dia mengalami daripada musim kekeringan atas doanya dia, tapi Tuhan pelihara dia dibawa dalam sungai Kerit, selokan Kerit, dan diberi makan oleh burung gagak di sana. Padahal burung gagak adalah hewan najis. Dia sebagai nabi dia tahu hal itu. Nah, padahal pada waktu itu ada 100 nabi-nabi yang dipelihara oleh seorang yang namanya Obadya, kepala istana Raja Ahab yang masih takut akan Allah. Kok kenapa? Dia sebagai nabi yang melakukan kehendak Tuhan, tapi dia mendapatkan perlakuan seakan-akan tidak baik, tidak menyenangkan. Disinilah pengalaman Elia pertama bahwa mujizat terjadi dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Waktu berjalan dan akhirnya sungai Kerit pun menjadi kering. Dan kemudian Tuhan perintahkan daripada Elia untuk pergi ke Sarfat. Kita akan lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8-9. Di situ dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahui aku telah memerintahkan seseorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau kita perhatikan di sini, Elia setelah masuk di dalam sungai Kerit, sebuah selokan, diberi makan oleh burung gagak. Sungai itu menjadi kering. Dan kemudian dia harus pergi ke seorang janda yang ada di Sarfat. Sarfat adalah wilayah Sidon. Dan kita harus tahu, Sarfat atau Sidon itu adalah daerah kampung kelahiran daripada Isabel. Padahal Elia baru berkonflik dengan Isabel. Tapi kenapa Tuhan tuntun dia masuk ke wilayah Isabel?
Rasanya nggak masuk di akal. Dan yang kedua, ketika dia dipelihara, harus dipelihara oleh seorang janda di sana. Dan ini pun bertentangan dengan hukum Taurat yang tertulis dalam Ulangan 24 ayat 19 dan Ulangan 26 ayat 12. Artinya pengalaman kedua Elia dalam mujizatnya ini justru hal yang tidak dia inginkan, tidak seperti yang dia harapkan. Nah, bahkan selanjutnya kalau kita perhatikan dalam perjalanan pengalaman Elia di rumah Sarfat ini, janda di Sarfat ini, anaknya yang laki-laki meninggal dunia. Bapak Ibu bisa dibayangkan ketika ada seseorang datang ke rumah kita dan kita mengalami sesuatu yang sial contohnya. Tentu kita dianggap tamu kita itu pembawa sial. Demikianlah yang terjadi kepada Elia. Ketika itulah dan janda di Sarfat ini berkata seperti ini. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Sungguhkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Dan kemudian Elia perintahkan anak ini taruh di ranjangnya dia dan dia doakan. Dan bagaimana doa daripada Elia? Dia mengatakan begini. Ayat 20-nya, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Kalau kita perhatikan ayat yang ke-20, dia mengalami suatu hal yang boleh kita katakan sebagai rasa kecewanya Elia di doanya kepada Allah. Artinya 3 hal bertubi-tubi. Dia sudah melakukan sesuatu hal yang benar di mata Tuhan, tapi mendapatkan satu perlindungan yang seakan-akan justru Tuhan tidak menyertai dia. Dan poin yang terakhir, yang keempat, pengalaman perjalanan Elia ketika dia harus melawan 450 daripada Nabi Baal di Gunung Karmel di sana. Ketika Elia akan berhadapan dengan Nabi Baal ini, Elia bertanya kepada bangsa Israel, artinya ada nggak support, ada nggak dukungan daripada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak menjawab apa-apa. Hal ini tercatat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Artinya Elia tahu dia harus berhadapan seorang diri menghadapi nabi-nabi Baal itu. Namun kita tahu hasil akhirnya dia bisa mengalahkan nabi-nabi Baal itu. Namun setelah ketika dia mengalahkan Nabi Baal itu, seluruh bangsa Israel mulai berpaling kepada Allah. 1 Raja-Raja 18 ayat 39 mengatakan begini. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Dan setelah itu hujan pun turun atas bangsa Israel itu kembali. Nah, dari pengalaman Elia, 4 pengalaman ini, kita pun bisa ngambil satu intisarinya dari pengalaman Elia ini. Terkadang mujizat Allah itu terjadi dalam keadaan yang tidak seperti apa yang kita harapkan. Keadaan yang tidak seperti yang kita pikirkan. Justru keadaan yang kita inginkan. Justru keadaan yang terjadi yang Allah izinkan adalah keadaan yang tidak menyenangkan hati kita. Dari sini kita belajar sesuatu. Ketika kita mengalami suatu musim kemarau, musim kekeringan dan perjalanan kehidupan kita, Tuhan ingatkan, belajarlah kita untuk melangkah dari satu firman Tuhan kepada firman Tuhan yang lain. Seperti Elia melangkah ke sungai Kerit, kemudian ke Sarfat, tinggal di rumah daripada janda itu, dan kemudian dia berperang di Gunung Karmel. Artinya ada setiap langkah di mana Tuhan pimpin kita agar kita memperoleh suatu pengalaman bersama Tuhan. Dan yang kedua, ingatlah waktunya Tuhan. Karena Tuhan mengabulkan setiap mujizatnya itu terjadi menurut waktunya Tuhan, bukan menurut waktunya kita. Kenapa kadang kita kecewa kepada Tuhan? Karena dalam benak kita, waktu kita lah yang harus terjadi seperti yang kita inginkan dalam setiap permintaan doa kita. Dan kita belajar akan cara kerjanya Tuhan. Yaitu apa? Firman Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jika Allah pernah memberkati Elia, Dia juga akan memberkati kita hari-hari ini. Meskipun perjalanan kehidupan kita mungkin seakan-akan menyakitkan, mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan, tetapi disitulah sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan hati kita, mendewasakan kita. Ketika mujizat itu terjadi, kita sudah benar-benar siap untuk menerima mujizat tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita akhiri pertemuan kita dengan doa.
Bapak, kami ucap syukur, terima kasih atas hari ini. Kami ucap syukur atas segala firman Tuhan yang telah disampaikan. Sekiranya Allah Roh Kudus yang memeteraikan setiap firman ini dalam hati kami, sehingga kami mau belajar sesuatu seperti Elia. Ketika dia mendapatkan satu pengalaman yang tidak menyenangkan, tetapi Elia tetap belajar untuk melangkah daripada satu firman kepada firman yang lain. Berkati hamba-hambamu yang menonton atau mengikuti acara ini Tuhan, Bapak Ibu dimanapun, bila mana mereka sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan yang jamah mereka, ada kesembuhan, ada pemulihan. Dan bagi mereka yang sedang mengalami masalah ekonomi juga, Tuhan yang akan memulihkan mereka. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan yang akan bukakan pekerjaan atas mereka. Dan sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Ada satu pengalaman yang baru seperti waktunya Tuhan akan memberkati mereka. Apapun yang menjadi permasalahan kehidupan kami pada hari ini, ajar kami untuk mengucap syukur. Artinya kami tahu cara kerja Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapak. Sebelum kami meninggalkan tempat ini dan kami melakukan aktivitas kami percaya Bapak telah menyediakan berkat bagi kami semua. Beri Bapak Ibu, teman-teman, kita buka hati dan kedua tangan kita, dan inilah janji firman Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kasih anugerah limpah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang indah dan memeskan Roh Kudus akan mengawali setiap langkah kakimu keluar masukmu mulai hari ini sampai Maranatha, ketika Yesus datang untuk kali kedua menjemput kita semua sebagai Parakletus yang kudus, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Bapa. Terpuji namamu. Haleluya. Amin. Shalom.